فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، barakallahu fikum jami'an. Kita akan lanjutkan kajian Hajrul Mubtadi' memberikan tahlil bid'ah pada pertemuan malam ke-6 dari sebuah tulisan yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya, judul bab yang kita ambil adalah bab yang keempat, atau pembahasan yang kedua maksud kami al-mabhasu tsani anwa'ul hajar, macam-macam pemboikotan. Beliau sang penulis membagi macam-macam pemboikotan menjadi tiga. Yang pertama tadi kita ambil, yang kedua belum, yang ketiga akan nantinya. Jenis yang pertama yang telah kita baca, kata beliau, hajar dia, hajar terdapat unsur penegakan akan agama. Yang beliau prinsip bahwasanya ini adalah hajar lillahi ta'ala, karena kepentingan Allah, bukan karena kepentingan pribadi, individu ataupun golongan. Kemudian yang beliau maksud dari hajar jenis yang pertama adalah menghajar kejelekan sekaligus pelaku kejelekan. Pada dua hal, yang pertama adalah mubtadi'ah, yang kedua pelaku maksiat. Dari jenis hajar yang pertama ini, hajar diana, hajar terdapat unsur agama, beliau membagi menjadi dua macam. Kita baca yang pertama dan kita lanjut juga yang kedua. Makna hajar dan makna yang pertama adalah at-tark, meninggalkan. Hajar meninggalkan. Kita akan baca jenis yang pertama, kemudian kita masuk pada penyebutan dalilnya. Dari dua jenis hajar, ada hajar dianah, hajar menurut agama. Al-awwal hajru tarkin, hajar meninggalkan. Bimakna hajru sayyi'at wa hajru qurana'i su'il ladina tadurruhu suhbatuhum illa lihajatin aw maslahatin ar-rajihah. Maknanya adalah meninggalkan kejelekan serta meninggalkan teman duduk yang jelek, yang mana persahabatan dengan mereka bisa mencelakai. Di sini tidak disebutkan secara khusus bahwasanya dia adalah ahli bid'ah, bahkan seandainya dia adalah ahli sunnah, boleh untuk hajar pada jenis ini. Nah, meninggalkan persahabatan dengan dia, meskipun hak muslim kita serahkan, seperti memberikan salam, menjawab salamnya, namun menjauh dari orang seperti ini.
aslah, lebih nampak maslahatnya. Kata beliau, illa li hajatin atau maslahatin rajihah, kecuali dekat kepada mereka, tidak menghajar mereka kecuali apabila ada kebutuhan, apabila ada hajat. Wa illa, kalau memang persahabatan dengan dia bisa menimbulkan efek buruk, menjauh dari dia lebih baik. Dan barakallahu fikum jami'an, kita dapat dari majelis-majelis masyayikh, hajar semacam ini diterapkan kepada 6 orang awam. Karena bergaul dengan mereka dorot, yang kita dapat adalah dorot. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, seburuk apapun akhlak dan adab dia, kita adalah Ahlus Sunnah, masih lebih bagus daripada kita bergaul dengan orang awam. Orang awam di hadapan mati kita melakukan kemaksiatan, terkadang kita tidak sanggup untuk menegurnya. Alangkah bagusnya kalau ditinggalkan. Maka Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang disebutkan dalam perkataan beliau yang indah, as-salamatu minal awam maghnam, selamat dari keburukan orang awam adalah keberuntungan yang besar. Beliau ungkapkan seperti ghanimah, ya, harta rampasan terang. Artinya duduk dengan mereka, duduk dengan orang awam yang penuh dengan kebodohan dan kejahilan dari agama. Nah, terkadang hanya keburukan yang kita dapati daripada kebaikan. Ada Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyebutkan tentang sisi pertimbangan kita duduk dengan seseorang, kita anggap sebagai teman bergaul. Lihat dari 2 faktor ini. Terdapat keuntungan dari yang pertama, sisi agama, yang kedua dari sisi dunia. Nah, kemudian lihat juga bahwasanya sisi agama dan sisi dunia tersebut kita lihat dari 2 faktor. Pertama, kita ambil manfaat atau kita ambil manfaat dari dia atau dia ambil manfaat dari kita. Total ada 4. Kita bergaul dengan seseorang ketika kita tahu bahwasanya agama kita lebih bagus, lebih baik, bahkan bertambah. Nah, atau kita bergaul dengan seseorang, kita ketahui bahwasanya orang tersebut dekat dengan kita, akan lebih bagus agama dia, bertambah agama dia. Demikian juga dalam hal dunia, kita bergaul dengan seseorang, walaupun seandainya tidak mendapati manfaat dari sisi agama, bisa jadi manfaat dari sisi dunia. Entah dia mengambil manfaat kepada kita atau kita mengambil manfaat dari dia, dari sisi dunia. Kalau tidak ada manfaat dari sisi agama, kalau tidak ada manfaat dari sisi dunia, kalau begitu orang itu adalah teman yang buruk, hanya membuang-buang waktu. Karena orang yang tidak ada kemanfaatan dari sisi agama ataupun dunia, dia nggak bisa memanfaatkan waktu dia dengan baik. Kalau begitu dia akan merampas waktu kita, akan mengambil waktu kita. Nah, sisi pendalilannya, atau beliau akan bawakan kepada kita dalil tentang hajar tark, meninggalkan agama. Warrujaz mahjur, ayat-ayat pembuka dari surat Al-Mudaththir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujaz fahjur. Ar-rujuz, ya, sayyi'at, kejelekan, keburukan, fahjur, tinggalkanlah. Nah, ini makna yang pertama, tinggalkan kejelekan. Akan datang nanti lebih jelasnya lagi dari hadis kita akan baca. Waqala subhanahu, kalau yang ini kejelekan yang kita tinggalkan, jangan melakukan amalan yang bernilai kejelekan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, orang yang melakukan kejelekan. Waqala subhanahu wahjurhum hajaran jamila. Wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkanlah mereka dengan meninggalkan yang bagus.
Dalam tafsir menafsirkan tentang meninggalkan bagus. Ada 3 hal yang Allah anjurkan kita untuk mengamalkannya dalam bentuk yang baik. Fasbir sabaran jamila, fasfahis safhal jamil, wahjurhum hajaran jamil. 3 hal yang Allah anjurkan kita untuk mengamalkannya dengan bentuk yang sangat bagus. Bersabar dengan kesabaran yang bagus, yang indah. Meninggalkan dengan meninggalkan yang bagus. Fasfahis safhal jamil, berikanlah maaf atau ampunan dengan yang bagus. Kesemuanya artinya adalah bersabar dengan sabar yang bagus, tanpa ada keluhan. Ketika tertimpa musibah jangan ada mengeluh. Jangan mengeluh kepada makhluk, hanya mengeluh kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Memberikan ampunan, memaafkan yang bagus, tanpa perlu lagi mengungkit kesalahan esok hari ketika terjadi pada orang yang sama. Dan yang ini wahjurhum hajaran jamila, tinggalkanlah mereka dengan tinggalan yang bagus, tanpa perlu meninggalkan jejak. Tinggalkan mereka tanpa perlu mengusik lagi. Dalil yang pertama warujasa fahjur, meninggalkan kejelekan. Dalil yang kedua meninggalkan pelaku kejelekan. Ada juga dalil yang ketiga dan keempat, ini berkaitan dengan ahlul bid'ah secara khusus. Wa qala ta'ala wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qawmi dhalimin. Kata Allah yang Maha Tinggi, apabila engkau melihat orang-orang yang berdalam-dalam di dalam ayat-ayat kami yang memperbincangkan sampai di luar batasan, khawf dalam ayat-ayat Allah, berbincang sesuatu yang tidak pantas untuk diperbincangkan, terlalu berdalam-dalam. Seperti ahlul bid'ah ketika memperbincangkan tentang ayat-ayat Allah. Apa arahan dari Allah ketika menjumpai orang semacam ini? Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, tinggalkan. Fa'arid fatrukhum, tinggalkan, jangan duduk dengan mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka memperbincangkan pada perbincangan yang lain. Artinya jangan duduk dengan ahlul bid'ah yang memelintirkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW ke hawa nafsu mereka, bukan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Wa imma yusyannaka syaitan, apabila syaitan yang membuat engkau lupa, fala taqud ba'da dzikra ma'al qawmi dhalimin, jangan lagi duduk setelah engkau mengingatnya bersama orang-orang yang zalim. Di sini dalil yang sangat jelas mengatakan, pada urutan pertama adalah orang musyrik pelaku kezaliman, innasyirka ladulmun adzim. Ahlul bid'ah juga orang-orang yang zalim. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qawmi dhalimin. Ayat yang ketiga ini juga ayat yang sengaja boleh bawakan menerangkan tentang meninggalkan pelaku. Selain meninggalkan keburukan juga meninggalkan pelaku keburukan, terkhususnya dalam hal ini adalah ahlul bid'ah. Wa qala ta'ala, ayat yang keempat masih memperbincangkan tentang ahlul bid'ah, tinggalkan majelis mereka, jangan duduk dengan mereka. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi am idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam. Kata Allah yang Maha Tinggi, Dia, ya Allah, telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab, di dalam Al-Quran. Apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran?
Anidza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u biha, atau diejek, dipelintirkan dengan hawa nafsu. Apa arahan Allah ketika hal ini terjadi? Ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, ayat-ayat Allah dipermainkan. Fala taq'udu ma'ahum, janganlah duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Janganlah duduk bersama mereka sampai mereka memperbincangkan perbincangan yang lain selain apa yang mereka kufur, selain mereka apa yang mereka ejek atau olok-olok. Kalau tidak, innakum idzan mithluhum. Kalau tidak melakukan hal tersebut, kalau begitu kalian sama aja dengan mereka. Duduk bermajelis di majelis kebatilan berarti yang hadir di majelis tersebut seluruhnya pelaku kebatilan. Kalau mana duduk bermajelis dengan ahli bidah, berarti yang hadir di majelis tersebut adalah seluruhnya ahli bidah. Karena harusnya tidak mungkin bergaul dengan ahli bidah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menyebutkan bahwa apabila seorang mukmin masuk ke dalam suatu masjid, terdapat 100 orang di dalam masjid, 99 orang munafik, hanya ada 1 orang mukmin. Niscaya orang mukmin yang satu tersebut dia akan pergi duduk bersama orang mukmin yang satu tadi. Dan itu teman dia, yang lainnya bukan teman. Demikian juga ketika ada 1 orang munafik masuk ke dalam masjid dan dia dapat bahwasanya ada 99 orang mukmin dan hanya 1 orang munafik, niscaya orang munafik tersebut akan duduk bersama 1 orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh, nyawa. Unsur kedua dari tubuh manusia, ada jasad, ada nyawa. Terkadang kita sebutkan dengan jiwa. Jiwa ibaratnya seperti satu bala tentara yang dikomandoi. Kita lihat tentang baris berbarisnya militer, rapi. Kanan semua, kiri semua. Yang komandan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruh, nyawa atau jiwa seperti satu pasukan yang dikomandoi. Boleh perinci lagi apa maksud dengan hal tersebut? Apabila jiwa itu sama, niscaya akan saling bersatu. Apabila jiwa atau ruh atau hati sudah berbeda, niscaya mereka akan bercerai-berai. Artinya orang mukmin akan duduk dengan orang mukmin, orang munafik akan duduk dengan orang munafik. Sunni akan duduk dengan sunni, mubtadi akan duduk dengan mubtadi. Kalau sunni duduk dengan mubtadi berarti kesunniannya dia dipertanyakan. Dan yang terakhir dari Az-Zattar, wa fil hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bahwasanya orang yang berhijrah al-muhajir adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Jadi orang dianggap berhijrah, orang dianggap menghajar apabila dia meninggalkan apa yang Allah larang. Yang meninggalkan kejelekan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan penyelesaian terhadap syariat. Ini maknanya dia melakukan praktek hijrah. Nah, makna hijrah, hajar secara bahasa artinya meninggalkan. Ini makna yang paling pertama. Makna yang paling pertama hijrah dia adalah hak Allah Ta'ala. Artikan lagi ini adalah hak Allah. Karena bisa jadi mungkin hal tersebut. Nah,
secara jiwa kita sukai hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, manusia cinta. Allah Subhanahu wa taala zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Dihiasi kepada manusia cinta akan kesenangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an Al-Karim, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa selalu mendorong kepada keburukan. Ini kodratnya jiwa. Ketika seorang tersebut meninggalkan hawa nafsunya dia, dan dia tentunya meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri dia. Wa illa diri dia mau mengamalkan yang namanya keburukan. Tapi manusia adalah demikian. Jadi ini makna yang pertama, hajar makna yang pertama dia dan maknanya tark, meninggalkan. Asal yang kedua, hajar makna yang kedua hajar ta'zirin. Hajar memberikan hukuman kepada pihak yang pantas sudah diberikan hukuman. Hajru ta'zirin wa hadha min al-uqubat asy-syar'iyyah at-tabsiriyah allati yuqi'uha al-muslimu 'ala al-fujjar al-mubtadi' 'ala wajhi at-ta'dib. Fi da'irati ad-dawabit asy-syar'iyyah al-hajr hatta yatuba al-mubtadi'u wa yafi'a. Yang kedua adalah hajar hukuman. Menghajar seseorang sebagai bentuk hukuman agar dia kembali ke jalan yang baik, yang bagus. Keterangan tambahan dari penulis bahwa ini adalah hukuman ganjaran yang syar'i. Yang mana kaum muslimun, yang mana orang muslim menerapkannya kepada orang-orang yang durjana seperti ahlul bid'ah, durjana pelaku dosa seperti ahlul bid'ah. Nah, dia memboikot ahlul bid'ah sebagai bentuk hukuman. Ini berbeda dengan yang pertama tadi, tar meninggalkan keburukan. Jadi kalau kita tengok lebih mendalam, satunya umum, satunya khusus. Karena ketika kita katakan meninggalkan teman duduk yang jelek, berarti seluruh pelaku kejelekan, baik itu kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, kemaksiatan, masuk secara umum pada hajrut tark. Namun ini lebih khusus. Sebagai bentuk hukuman dengan tujuan agar dia kembali ke jalan yang lurus. Ala wajhi ta'dib, sebagai bentuk pendidikan, yang mendidik dia bahwasanya apa yang dia berada di dalamnya adalah salah. Namun tetap dalam lingkaran ketentuan syariat dalam memboikot. Jadi yang ini ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Maka datang nanti tentang aturannya bahwasanya dalam hal apa saja diboikot. Seperti boikot dalam hal tidak menyalami, tidak menjawab salamnya. Seperti dalam hal mahram wanita kita tidak nikah dengan mereka. Ya, ada aturan main dalamnya. Sampai kapan hatta yatuba al-mubtadi'u wa yafi'a, sampai si pelaku kebid'ahan tersebut bertobat kepada Allah dan kembali. Nah, baru boikot ini terangkat. Kalau tidak, kita terus dilaksanakan dan dijalankan yang namanya boikot tersebut.
Kemudian beliau singgung lagi bahwasanya wahadal qismu huwa alladhi taduru alaihi al-abhatsu fi hadhihi ar-risalati al-mubarakah. Dan jenis yang ini, jenis yang kedua pada Hajrud Diyanah merupakan pembahasan seputar makalah yang berbarokah ini. Jadi makalah dari awal sampai akhir berporos pada jenis hajar, takzir, hukuman. Meskipun kalau menyinggung tentang boikot atau hajar secara umum, di sana masih banyak, masih panjang dan lebar. Menghajar kekufuran. Kata Ibrahim alaihissalam, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Memboikot pelaku maksiat, dosa besar, seperti kata Nabi SAW, atau kata Ibnu Abbas, yang maksudnya kata Nabi SAW, Allah minni abra ilaika mimma fa'ala fulan. Ya Allah, aku berlepas diri kepada engkau dari apa yang dilakukan oleh si fulan. Namun tulisan yang beliau buat ini dari awal sampai akhir berporos pada hajar ini, memberikan hukuman terkhususnya kepada pelaku kebid'ahan. Wa hadha an-naw'u bi taqsimihi bi qismaihi. Wa hadha an-naw' bi qismaihi min usul al-i'tiqad wal amru fihi amrun ijabun fi asli syar'i wa mabahithuhu fi kutub as-sunan wa tauhid wal i'tiqad wa ghairiha. Dan dua jenis ini, yang pertama tadi di atas tarku hajru tark, yang kedua hajru ta'zir, boikot meninggalkan, boikot memberikan hukuman. Kedua-duanya adalah termasuk dari pondasi akidah. Kalau kita menyinggung tentang akidah. Nah, beberapa malam sebelumnya, Ikhwan bertanya tentang apa makna akidah. Akidah artinya adalah, jadi kata aqwadah, aqdul, ikatan, mengikat. Secara bahasa artinya adalah, mengikat. Ikat dengan erat, dengan kuat. Tidak boleh lepas ikatan tersebut. Tidak boleh longgar. Jadi kalau lepas akidahnya. Longgar, tidak kuat akidahnya. Jadi secara syariat ini adalah fondasi agama yang seseorang tidak paham di dalamnya serta tidak boleh salah paham. Tidak boleh tidak paham, tidak boleh gagal paham. Karena tadi kita sebutkan dari majelis-majelis yang sebelumnya, akidah kalau tidak paham kafir, kalau salah paham mubtadi'. Artinya akidah tidak boleh tidak harus. Artinya hajar tark, hajar ta'zir, hajar meninggalkan dan hajar hukuman tidak boleh salah paham di dalamnya. Tidak boleh tidak paham di dalamnya. Jadi harus paham. Harus betul paham. Ini permasalahan akidah. Kemudian lagi, wal amru fihi amrun ijabun fi asli syara', dan kewajiban menghajar dengan dua jenis hajar di atas ini. Perkaranya adalah perkara yang wajib dalam asas syariat. Artinya wajib, artinya tidak boleh seseorang tidak melaksanakannya, harus. Kalau meninggalkannya berarti dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Meninggalkan yang wajib berdosa. Bukan perkara sunnah yang boleh diamalkan, boleh ditinggalkan. Ini wajib. Wa mubahitu fi kutub as-sunnah wa tauhid wal i'tiqad wa ghairiha. Dan pembahasan ini bisa kita jumpai dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab tauhid dan kitab-kitab akidah. Berarti kan ini semuanya berkaitan dengan usul. Ketika menyinggung tentang sunnah, sunnah di zaman ada pada satu zaman para ulama, para salaf menulis akidah, pembahasan akidah mereka beri nama dengan julukan sunnah. As-sunnah, syarh sunnah milik Imam Al-Baghawi, syarh sunnah milik Imam Al-Barbahari. As-sunnah milik Imam Ahmad atau Abdullah bin Ahmad. Pembahasan tentang sunnah itu makanya tentang akidah. Tauhid milik Imam Ibnu Manda, tauhid milik Imam Ibnu Khuzaimah. Dari mutaakhirin tauhidnya milik barusan kita kaji pada pertemuan
atau pada pembahasan sebelumnya tauhid milik kitab tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahhab, al-i'tiqad, isinya juga tentang akidah, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dari Imam Al-Lalikai, wa ghairiha dan lain sebagainya. Maksudnya ini perkara yang penting, perkara yang vital, perkara yang harus diketahui, tidak boleh untuk dijahili, tidak boleh untuk disalahpahami. Kita simpulkan pada jenis hajar atau boikot yang pertama di antara 3 jenis yang beliau janjikan untuk menerangkannya. Yang pertama adalah hajar diyanah menurut agama. Terdapat 2 pembagian di dalamnya. Hajar tark, meninggalkan, maknanya adalah meninggalkan kejelekan dan pelaku kejelekan. Yang kedua adalah hajar boikot, maksudnya hajar hukuman. Nah, emang hukum, memberikan hukuman, dihajar, ditinggalkan kepada pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahannya dia. Berberikan tanbih di sini kita baca. Tanbihun fi hajril kafir. Peringatan tentang memboikot orang kafir, karena pada 2 macam dari jenis yang pertama tentang boikot yang pertama ini boleh tidak menyinggung tentang orang kafir. Kenapa tidak? Makanya berikan tanbih dulu. Kenapa boikot jenis yang pertama kemudian yang kedua takzir tidak kita terapkan pada orang kafir, ini alasannya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar semoga Allah merahmatinya. Ini julukan-julukan yang kita dapat dari ulama kita, ulama Islam, Al-Hafidz yang banyak hafalannya, Al-Imam yang tinggi keilmuannya, Al-Allamah luas ilmunya. Nah, Syekhul Islam gurunya Islam dan kaum muslimin dan semisal. Ada istilah zaman sekarang seperti apa yang kita dengar dari LC, dokter, insinyur, sarjana ini, sarjana itu. Allah bukan bagian daripada Islam, bukan datang dari salam. Kata beliau qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala At-Tabari, beliau menukilkan dari Al-Imam At-Tabari dalam kitab Fathul Bari ini. Qissatu Ka'b bin Malik aslun fi hujrani ahli al-ma'asi. Kita dengar dulu. Kisah tentang Ka'b bin Malik merupakan asas dalam memboikot pelaku kemaksiatan. Ka'b bin Malik artinya adalah kisah ketika dia absen dari perang Tabuk, dia dengan 2 orang saudaranya yang lain, Murrah bin Rabi'ah, Ka'b bin Malik, Hilal bin Umayyah. Nah, ketika dia tidak ikut hadir di perang Tabuk, dia dan 2 orang saudaranya diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat seluruhnya selama 50 hari 50 malam. Hajar. Kata beliau bahwa kisah Ka'b bin Malik merupakan asas dalam memboikot pelaku kemaksiatan. Kemaksiatan meninggalkan jihad adalah maksiat. Waqad istashkala qaul hujranil fasiki awil mubtadi masyru'an wa la yusra hujranil kafir. Telah datang satu masalah bahwasanya perihal bolehnya untuk menghajar pelaku kefasikan dan kebid'ahan perkara masyru'. Namun tidak disyariatkan untuk menghajar orang kafir. Pertanyaannya, kenapa gerangan demikian? Saya tidak singgung di atas. Padahal wahwa asyaddu jurman minhuma liqaunihim min ahli tauhid min ahli tauhid fil jumlah. Padahal orang kafir kenistaan mereka lebih besar daripada fasik dan mubtadi'. Besar kenapa? Karena meskipun fasik atau mubtadi' mereka masih memiliki asal muasal tauhid. Masih memiliki asal muasal tauhid. Kan kafir tidak. Kafir lebih parah daripada muwahhid. Tapi kenapa kafir tidak diboikot? Dengan boikot 2 jenis yang di atas, sedangkan mubtadi' dan fasik diboikot. Kenapa demikian? Wajib Ibnu Battal bi anna lillahi ahkaman fiha masalihun lil ibad wa huwa a'lamu bi sya'niha
bisya'niha wa alaihim at-taslim li amrihi fiha. Kata ya Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Battal memberikan jawaban bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum-hukum. Allah memiliki hukum-hukum. Ya, Allah memiliki syariat. Allah memiliki ketentuan, keputusan, peraturan. Yang masalahnya kembali kepada hamba-hamba. Dan Allah lebih tahu tentang urusan mereka, urusan hamba-hamba. Artinya ada sesuatu ketetapan. Oleh karena itu, wa alaihi taslim li amrihi fiha. Oleh karena itu wajib bagi mereka untuk tunduk dan patuh dalam perkara keputusan Allah. Ini pertama. Allah yang memutuskan. Lanjut perkataan Imam Ibn Hajar. Fajanaha ila annahu ta'abbudun la yuqal makna. Kalau Imam Ibn Battal memberikan jawaban bahwasanya ini adalah perkara ta'abbudi. Perkara ta'abbudi artinya adalah apa yang dalil katakan itulah yang diamalkan. Mahd ibadah, murni ibadah. Meskipun la yuqal makna, meskipun tidak dipahami artinya atau maknanya. Terkadang pada sebagian perkara seperti inilah hendaknya kita berpersepsi. Artinya pada sebagian perkara tidak perlu untuk mencari tahu apa alasannya, kenapa Allah mensyariatkan hal tersebut. Karena kita nggak harus untuk mengetahui tentang hikmah dari setiap alasan yang ada. Sekedar percaya ini maknanya iman, artinya adalah percaya. Makna iman artinya percaya dan membenarkan. Apapun yang datang dari Allah, kita tahu alasannya atau tidak. Kalau mau tahu seluruh alasan tentang syariat yang Allah syariatkan kepada umat manusia, akan pikiran kita tidak akan pernah sampai. Kenapa setelah kita berwudu kemudian mohon maaf buang angin, kemudian ketika wudu yang baru tanpa perlu untuk mencuci tempat buang angin, cukup berwudu dengan anggota wudu. Kenapa? Muncul pertanyaan seperti ini nggak butuh jawaban. Mau dicari alasannya nggak dapat. Kenapa orang kafir dengan kekafiran mereka setiap saat, setiap detik Allah berikan mereka harta kekayaan yang melimpah. Nabi kita Muhammad SAW orang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, orang miskin papa. Kalau ditelusuri dengan akal pikiran nggak sanggup, bisa gila. Makanya pada sebagian perkara alangkah bagusnya nggak perlu dicari tahu kenapa. Intinya percaya. Allah mensyariatkan ini. Inilah makna keimanan kepada Allah. Artinya percaya dan membenarkan. Kenapa kok ada makanan di hadapan mata kita dianjurkan untuk berpuasa dari pagi sampai menjelang maghrib? Nah, ini nggak perlu tahu. Yang penting kita beribadah. Ini mana yang pertama, Imam Ibn Battal mengatakan bahwasanya, tidak perlu cari tahu kenapa kafir tidak diboikot, sudah ahli bidah dan sudah kepastikan diboikot. Wajah bagairuhu dan yang lainnya memberikan jawaban istilah Imam Ibn Battal, masih perkataan Imam Ibn Hajar ini. Bianna al-hujran ala martabatain, al-hujran bil qalbi wal hujran bil lisan, fa hujranul kafir bil qalbi wa bitarki wa tawadduri wa ta'awun wa tanasur ila syam idza kana harbiyan wa inna lam yushrah hujranuhu bil kalami li'adam irtida'ihi bidzalika an kufrihi bi khilafil 'asi al muslim fa innahu yanzajiru bidzalika ghaliban. Yang lainnya memberikan jawaban masih perkataan Imam Ibn Hajar bahwasanya boikot ada dua tingkatan. Hajar ada dua tingkatan. Yang pertama boikot dengan hati, yang kedua boikot dengan lisan. Hati artinya membenci, tidak suka. Yang kedua dengan lisan, tidak memberikan salam, tidak menjawab salam. Kemudian mengungkapkan kebencian dengan lisan, dengan cara menerangkan keburukan dia dengan lisan. Hajar ada dua, hajar dengan hati, hajar dengan lisan. Fahujranul kafiri bil qalb. Memboikot orang kafir dengan hati. Kita benci. Meskipun mungkin pada sebagian keadaan kita bermuamalah dengan mereka. Jual beli. Entah kita sebagai penjual, mereka pembeli. Atau kita pembeli, mereka penjual. Tapi hati benci. Hajar orang kafir dengan hati. Bitarki tawaddudi wa ta'awuni. Demikian juga memboikot. Menghajar orang kafir dengan cara tidak cinta kepada mereka. Tidak membantu dan menolong mereka. Terlebih-lebih lagi kekafiran mereka adalah kekafiran
harbiyah, kafir harbi. Nah, para ulama membagi kafir menjadi 3, ada yang kafir harbi, kafir yang diperangi. Ada yang kafir dhimmi, kafir yang di bawah tanggungan kaum muslimin. Artinya mereka tinggal di kawasan kaum muslimin, beragama dengan agama mereka, hanya saja memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau upeti. Dan tidak boleh untuk diganggu gugat. Mereka di atas peraturan tersebut. Mereka aman di negara Islam, hanya saja harus membayar pajak. Tetap beragama dengan agama mereka. Ada lagi kafir mu'ahad atau musta'man, kafir yang diberikan jaminan keamanan. Mereka berasal dari negeri luar, bukan negeri Islam, tapi datang ke negeri Islam dengan satu tujuan, entah turis, entah studi, entah niaga atau dagang. Masuk dengan perjanjian. Nah, selesai urusan mereka, mereka kembali ke negeri mereka. Beliau membagi di sini bahwasanya hajar orang kafir, khususnya hajar kafir harbi yang memerangi kafir dari luar, itu permusuhan yang keras dengan cara tidak cinta pada mereka, tidak tolong, tidak bantu. Ini hajar hati yang kita terapkan kepada mereka. Atau beliau lagi berikutnya, dan sesungguhnya saja tidak disyaratkan untuk menghajar dengan kalam, karena seakan tidak ada gunanya. Nah, mereka tidak akan mendapatkan pengaruh dari hajar kalam dikarenakan kekufuran mereka. Tidak ada pengaruh. Karena kaum muslimin itu sudah tahu bahwa mereka kafir, apalagi mereka tidak tinggal di negeri Islam. Berbeda dengan menghajar ahlul bid'ah, karena mereka tampil ke hadapan umat dengan potret Islam. Makanya orang jahil, orang awam dari kalangan kaum muslimin bisa tertipu dengan potret keislaman mereka. Akhirnya mereka menilai, oh ini Islam, berarti boleh untuk dihukum. Makanya butuh untuk dihajar. Ini titik perbedaannya. Berlanjut lagi. Bikhilafil asil muslim fa innahu yansajir bidzalika qaliban. Berbeda dengan pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin karena dia tertegur dengan hajar atau boikot tersebut. Orang kafir mau boikot juga tidak ada gunanya. Sedangkan orang Islam, karena kaum muslimin sudah ada kalangan pelaku maksiat masih bisa tertegur dengan boikot. Wa yashtariku kullu min al-kafir wal asli fi masyru'iyyati mukalamatihi bid-du'a'i ila at-ta'ati wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Masih lanjut perkataan Imam Ibnu Hajar. Dan orang kafir dan orang muslim pelaku maksiat, mereka berkongsi, bersekutu dalam hal meskipun untuk diajak bicara dengan cara diajak kembali kepada ketaatan, didakwahi. Nah, didakwahi ada peluang untuk didakwahi. Pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin serta orang kafir ada peluang untuk diberikan dakwah. Wa innamal masyru' tarkul mukalamati bil mawaddati wa nahwihima. Hanya saja yang disyariatkan adalah tidak berbincang-bincang dengan mereka dengan bentuk berkasih sayang, bertutur kata dengan tata krama, berbicara dengan etika persahabatan. Tidak hanya seperti ini, tidak. Boleh berbicara dengan mereka dengan bentuk nasihat dan mendakwahi. Pelaku maksiat, meskipun di awal tadi kita sebutkan bahwa tidak mengajak mereka berbicara atau dijauhi dari sisi karena keburukan yang apa mereka lebih dominan daripada kebaikan, namun tetap ada hak untuk didakwahi, digiring kepada kebaikan. Jadi sampai di sini intahan kata penulis Syekh Bakar bin Abdul Zaid rahimahullah taala. Ini akhir dari perkataannya Al-Imam Ibnu Hajar. Kita baca
Wa dhahir ma qalahu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala min anna lil muslimi hajr al-kafir min ghairi takyidin lima huwa ma'lumun min al-asl asy-syar'i al-'am min tahrim muwalat al-kuffar wa tahdhir min mawaddatihim wa ta'dhim ma yuaddi ila dzalik. Kata beliau, kata penulis Syekh Abu Zaid, yang nampak jelas bahwasanya apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya pada jawaban yang kedua tadi, Imam Ibnu Battul mengatakan bahwasanya jangan mencari alasannya, tak perlu. Sedangkan Imam Nawawi penukilan dari Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya hajar ada dua, hajar hati dan hajar lisan. Kemudian berperinci. Seperti Imam Nawawi. Kemudian penulis Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan bahwasanya Imam Nawawi memberikan jawaban bahwasanya seorang muslim boleh bagi dia untuk menghajar orang kafir tanpa ikatan sebagaimana yang diketahui dalam hukum asal syar'i secara umum. Boleh menghajar mereka baik itu dengan hati ataupun lisan. Hukum asalnya boleh. Karena dalil secara umum datang min tahrimi mu'alatil kuffar, haram untuk menjadikan mereka sebagai teman. Dalil secara umum kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Ibrahim alaihissalam, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan. Nah, permusuhan, kebencian nampak antara kita dengan kalian dalam kesyirikan dan kekufuran. Kapan itu? Abadan. Selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Dia hukum asal dalam memboikot orang kafir ataupun yang lainnya adalah ada dia. Nah, secara umum boleh dengan hati, boleh dengan lisan, boleh dengan yang lainnya. Wa tahdhir min mawaddati wa ta'dhimi ma yu'addi ila dzalik, serta memberikan peringatan untuk tidak cinta kepada mereka, tidak berteman dengan mereka. Ya, secara umum datang larangan untuk menjadikan mereka sebagai teman, duduk, bermain, bersahabat. Wa nasbul asbabil musilati ila zuhuril muslimi alaihim kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian juga syariat ini menjelaskan tentang sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemenangan bagi kaum muslimin atas mereka. Kaum muslimin lebih di atas. Hadis yang hasan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah alaihi, kata beliau, al-Islam ya'li wa la yu'la alaih. Islam itu di atas, lebih unggul daripada agama yang lainnya. Demikian juga hadis yang kata oleh di sini, hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhum ila adyaqih. Janganlah kalian memulai Yahudi dan Nasrani untuk memberikan salam. Jangan memulai memberikan salam kepada mereka. Ini larangan. Jangan kita berikan salam lebih duluan dengan salam kita ataupun jenis salam mereka. Jangan ucapkan selamat siang, selamat malam, selamat jam 10, selamat jam 1. Meskipun datang larangan ketika mereka memberikan salam, Nabi SAW mengajarkan untuk membalas dengan wa'alaikum. Lanjut hadisnya, kata Rasulullah SAW, apabila kalian bertemu salah seorang di antara mereka di jalan, maka persempitlah mereka ke jalan yang sempit, yang kecil. Engiri mereka ke tempat yang lebih sempit. Jadi sebagai bentuk penghinaan. Orang kafir hak mereka adalah dihinakan. Hak mereka dihinakan. Rawahu Ahmad wa Muslim wa ghairihim. Rawahu Ahmad wa Muslim wa ghairuhuma.
Nah, hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Wa nususu fi tahrimi muwalatil kafirin min al-kitab wa sunnati wa athari salafi katsiratun masyhuratun wallahu a'lam. Ditutup pada hajar jenis yang pertama ini. Ada hajar yang kedua nantinya. Beliau katakan bahwasanya nas-nas dalil-dalil tentang pengharaman menjadikan orang kafir sebagai wali, sebagai teman, pelindung, pembela, penolong. Di dalam kitab dan as-sunnah, dalam kitabullah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan asar para salaf banyak sekali dan masyhur, wallahu a'lam. Seperti semua mereka istilahkan dengan ayatnya Ahok, surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Ayatnya Ahok ini. Ahok berdalil dengannya. Nah, dan dalil-dalil yang lainnya tentang larangan untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dari kitab sunnah serta asar salaf. Nah, telah berakhir waktu, kesimpulan dari apa yang baru kita ambil pada pertemuan ini. Barakallahu fikum jami'an, bahwa jenis hajar yang pertama, hajar diyanah, hajar secara agama yang boleh berikan keterangan tambahan, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, terbagi menjadi dua. Hajar maknanya meninggalkan, meninggalkan kejelekan dan pelaku kejelekan. Kemudian hajar menghukumi, terkhusus pada menghajar ahlul bid'ah sampai kembali kepada na'am al-haq atau kebenaran. Kemudian boleh katakan maksudnya dua jenis hajar ini adalah hajar yang kita dapati dalam kitab-kitab akidah, sunnah dan tauhid.